Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mengkritik film yang berjudul Bumi Manusia. Film ini menceritakan tentang nasionalisme. Namun di sisi lain ditemukan beberapa elemen film yang secara implisit justru sedang menormalisasi dominasi barat. Jika tidak cermat dan kritis saat menontonnya, alih-alih meningkatkan jiwa nasionalisme kalian justru akan terseret dalam simbol-simbol yang melanggengkan nilai-nilai barat. Film Bumi Manusia sedang mengkritik dan menyadarkan kita bahwa saat ini kita masih di bawah dominasi barat dalam segala hal. Namun, sadarkah kalian jika tidak berhati-hati menontonnya, film ini masih di bawah bayang-bayang nilai-nilai barat. Pertama, film pemberontakan terhadap ketidakadilan hukum Belanda. Tapi sadar atau tidak sadar, film ini masih menggunakan definisi nilai dan ukuran yang dianggap baik oleh orang Belanda sendiri. Mungkin ini terkait dengan tuntutan film untuk memenuhi selera pasaran. Itu bisa dilihat dari pemeran utamanya, Pribumi, yang memiliki tipikal wajah Indonesia. Minke kecil memang kental wajah Pribumi, tapi saat dewasa sutradara tidak memasang pemeran berwajah Pribumi. Iqbal Ramadan berwajah coklat, cenderung putih bersih, hidung mancung, dan bibir tipis sebagaimana ciri natif. Ina Febrianti yang memerankan Nyai Antosoro juga demikian. Ia yang memerankan Gundik Pribumi. Memiliki garis-garis wajah Indonesia seperti berkulit putih, mancung, dan perawakan tinggi. Pramudia menggambarkan Nyai Antosoro memang berkulit kuning langsat, namun tidak ada deskripsi tentang hidung mancung. Sanikem atau Nyai Antosoro muda diperankan Amanda Khairunisa yang juga berparas Indonesia. Janda Pereste alias Panji Darman, teman sekelas Minke di HBS Pribumi yang diangkat menjadi anak oleh orang Belanda, diperankan oleh pemuda berhidung mancung berkulit putih, padahal dalam film ini dia sebagai pribumi. Pemeran yang berwajah pribumi dalam film ini berperan sebagai pembantu analis, bekerja di tanah pertanian Nyai Ontosoro. Pendemo, warga yang bergunjing, pekerja di percetakan, dan yang mencolok adalah kakak Minke yang kontras dengan wajah Minke. Kakak Minke berparas bulat, bibir tebal, dan berperawakan pendek. Itulah pribumi. Ibu Minke berwajah pribumi, namun pikirannya sangat terbuka seperti orang barat. Berbeda sekali dengan ayah Minke yang otoriter. Hanung sukses memiliki para pemeran pembantu pribumi, namun gagal memilih pemeran utama pribumi. Yang kedua, setting di era prakemerdekaan menyebabkan penonton membutuhkan energi lebih untuk menerjemahkan teks-teks Pramudia yang diejawantahkan dalam film. Film menyuguhkan adegan-adegan yang masih mencerminkan kuatnya dominasi Belanda dalam kehidupan sosial Minke. Hasilnya adalah sikap pribumi yang setengah-setengah dalam melawan hegemoni Belanda. Hal ini yang dikhawatirkan melanggengkan dominasi Barat dalam film ini. Namun ketika menonton kritis dan tahu memposisikan diri saat ini sebagai generasi muda, maka hal ini bisa diatasi. Misalnya percakapan di kereta saat Minke dengan tegas menolak permintaan analis, kembali meneruskan pendidikan ke sekolah Belanda.
dengan alasan Belanda telah sewenang-wenang terhadapnya. Analis dan Nyai Ontosoro, aku pikir adegan itu awal bagaimana film ini memperlihatkan perjuangan Minke melawan Belanda. Namun ternyata saya salah, karena Minke dengan mudah tanpa banyak pertimbangan dan berakhir dengan kecewa karena sekolah menolaknya. Kembalinya Minke dijawab dengan penolakan pihak sekolah, meski beberapa saat kemudian ia bersekolah lagi. Dikarenakan tuntutan alumni yang melihat Minke siswa cerdas. Minke yang dianggap cerdas membuktikan dia lulus ranking 1 dan terbaik nomor 2 di Surabaya. Dan ini dianggap sebagai pencapaian yang sangat luar biasa. Sekali lagi, ini pembuktian tentang keberhasilan Minke diukur dari nilai-nilai pendidikan Belanda. Nilai ini hingga saat ini masih erat di masyarakat kita yang selalu menggunakan nilai-nilai Barat untuk menentukan kesuksesan dan kebahagiaan masyarakat kita. Ketiga, detail adegan lain yang mendukung argumen tentang perlawanan. Setengah-setengah terhadap Belanda, yaitu saat Nyai berbicara berapi-api membenci Belanda dan menolak hukum Belanda dengan keras. Namun pada saat persamaan kamera mengarahkan pada makanan yang sedang dimakan, yakni kentang dan daging yang merupakan makanan pokok orang Belanda. Dalam beberapa adegan ini mereka juga menyuguhkan susu dan roti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.